macam-macam destilasi. Ya, ada destilasi sederhana atau simple distillation, kemudian destilasi fraksi atau destilasi bertingkat, kemudian ada destilasi uap atau steam distillation, kemudian ada destilasi dengan penurunan tekanan atau vacuum distillation. Kita jelaskan satu persatu. Apa itu destilasi sederhana ya? Destilasi sederhana dilakukan untuk memisahkan substansi dari campurannya yang mempunyai perbedaan titik didih lebih besar dari 30 derajat Celcius atau jumlah kotoran atau komponen lainnya relatif kecil ya. Jadi kalau misalnya dua pelarut ya mempunyai titik didih yang lebih besar sama dengan 30 derajat baru dilakukan destilasi sederhana. Baru bisa dilakukan destilasi sederhana. Untuk cairan yang mudah menguap, penampungnya dihubungkan dengan pendingin dengan pertolongan adaptor ya. Dan adaptor ini diberi slit supaya destilatnya itu bisa masuk ke dalam. Masuk ke ininya ya, maksudnya itu penampungnya dengan lancar. Untuk cairan yang uapnya mudah terbakar atau beracun, diusahakan agar uapnya tidak sampai keluar ke udara. Ya, ke udara bebas dari penampung yang dipakai. Jadi, kalau misalnya eh, destilasi ether gitu ya, itu diupayakan jangan sampai uapnya tadi itu memenuhi udara laboratorium gitu. Jadi harus menampungnya harus dingin ya, misalnya diberi es. Ya, ini ya supaya supaya nanti dia juga tidak menguap gitu. Dan ini ada diagram fase campuran etanol air. Kalau di sini ada etanol ya, di sini misalnya 100% air ya, mempunyai titik didih 100 ya. Kemudian di sini 100% etanol mempunyai titik didih 78,5 derajat. Ya. Kemudian jika komposisi ada di titik C1 ya. Jadi di sini berarti etanolnya masih banyak air ya. Jadi etanolnya sekian persen gitu ya. Coba ini dibagi. Sekitar 25% lah ya. Kemudian itu dipanaskan ya, campuran etanol air tadi dipanaskan. Ya, itu dia akan mendidih di sini. Kemudian dia menguap. Ya, jadi di sini posisi semua ini berupa cairan ya, di bawah titik di bawah garis biru ini semua berupa cairan. Kemudian di atas ini, yang ungu ini, yang pink ini, semuanya berupa uap. Kemudian di tengah-tengah ini, itu adalah campuran uap dan cairan. Ya, jadi pada posisi C1 ini ya, eh, airnya sudah kecampur dengan etanol, sudah ditambah dengan etanol gitu ya misalnya, kemudian dipanaskan, dia mendidih di sini. Kemudian dari mendidih ini dia bisa menguap ya, menguapnya itu di sini, kemudian mempunyai komposisi, ya uapnya ini mempunyai komposisi seperti C2, jadi banyak etanolnya ya. Maksudnya itu jumlah etanolnya semakin banyak ya begitu, jumlah airnya semakin sedikit. Kemudian jika pada komposisi C2 ini ya, itu kemudian dipanaskan, dia mendidih di sini. Temperaturnya di sini ya. Kemudian dia menguap, menguap kemudian dia mempunyai komposisi di sini. Ya, mempunyai komposisi di sini atau C3 ini. Dan seterusnya sehingga nanti sampai di sini. Nah, ini ternyata etanolnya itu 95,6% etanol ya. Jadi ada campuran dengan air masih ya yang berapa persennya itu ya. 4,4%-nya masih air ya. Jadi pada posisi ini komposisi cairan dan uapnya itu sama ya. Jadi sehingga sulit untuk dipisahkan dengan cara destilasi. Sementara kalau etanol kan titik didihnya 78,5 ini ya.
Nah, ini disebut azeotrop ya, campuran azeotrop. Jadi tidak bisa dipisahkan dengan cara destilasi. Nah, ini penjelasannya ya. Misalkan akan dipisahkan campuran etanol dan air dengan komposisi C1. Akan mendidih pada suhu tertentu dan menghasilkan uap dengan komposisi C2. Ketika uap itu mengembun, masih memiliki komposisi C2 ya. Jika dididihkan lagi akan menghasilkan uap baru dengan komposisi C3. Dengan urutan mendidih, kondensasi mendidih akan berakhir dengan uap dan komposisi etanolnya adalah 95,6%. Berikut adalah gambar rangkaian alat destilasi sederhana ya. Alatnya dipasang seperti ini ya. Ini ada labu alas bulat, kemudian ini lehernya ya. Leher panjang dan pendeknya itu tergantung titik didihnya ya. Kalau titik didihnya tinggi maka ini cukup pendek saja. Kalau titik didihnya rendah maka agak panjang ya, lebih panjang. Dan ini ada pipa samping. Jadi pertama ini termometer ya, nomor 1 ini, kemudian yang nomor 2 ini adalah larutan yang akan dipisahkan. Misalnya etanol air tadi ya. Kemudian yang ketiga ini adalah batu didih, jadi harus dipasang batu didih supaya apa? Supaya tidak terjadi bumping ya. Kemudian yang keempat ini adalah penangas yang sesuai, misalnya untuk etanol di sini penangasnya adalah air. Kalau zaman dulu itu seperti ini, jadi ini ada air, kemudian ada api dari sini. Kalau sekarang kan pakai listrik ya, jadi nanti temperaturnya bisa diatur begitu ya, sehingga nanti tidak perlu yang model seperti ini, jadi nanti menggunakan mantel gitu ya, menggunakan listrik. Kemudian nomor 5 ini adalah pendingin ya. Panjang pendeknya pendingin ini juga tergantung pada titik didih dari pelarut yang mau dipisahkan ya. Kalau misalnya dia punya titik didih yang sangat rendah ya, misalnya ether gitu ya, dia mestinya dibutuhkan pendingin yang panjang ya, pendingin yang panjang. Kalau tidak terlalu titik didihnya tidak terlalu rendah maka tidak terlalu panjang, tidak apa-apa ya. Jadi kemudian menggunakan pendingin ya, air dialirkan dari bawah ini, yang kemudian yang di atas itu keluar air ya. Kemudian 6 ini adalah adaptor ya, jadi nanti supaya apa destilatnya itu masuk ke dalam di sini ya, jadi di Erlenmeyer ya tempatnya sini. Kemudian di sini juga tidak boleh sebaiknya dipasang slit atau celah ya. Dipasang celah supaya apa? Supaya nanti destilatnya itu bisa semua masuk ke sini ya. Kalau misalnya tidak pasang celah maka kalau tidak ada udara gitu ya, nanti tetesan itu tidak bisa masuk ke sini ya, tertahan misalnya ya, karena di sini hampa. Kemudian eh, kapan ya kalau sudah selesai, oh ya ini termometernya itu dipasang di sini ya, jadi di belokan sini, jadi tidak boleh terlalu dalam sini ya, bukan di situ tapi di sini. Nah, di persimpangan ini. Nah, kapan kita mulai menampung ya destilatnya itu ya. Jadi ketika ini dipanaskan pelan-pelan ya, itu nanti temperatur dari termometer ini semakin lama semakin naik ya. Nah, ketika dia misalnya eh, temperaturnya menunjukkan angka tertentu ya, misalnya bukan etanol, misalnya titik didih yang lain ya, kemudian dia sudah ada destilat, itu berarti bukan etanol. Nah, itu nanti harus dipisahkan tempatnya ya, jadi diberi tempat yang berbeda. Kemudian kalau nanti misalnya untuk etanol berarti sekitar 70-an ya. Itu baru itu nanti etanol, dan selama etanol tadi belum belum habis ya, itu temperaturnya tetap menunjukkan angka itu. Ya berarti di sini ya masih ditampung ya. Kemudian ketika sudah panas, kemudian lebih tinggi dari titik didih itu ya, titik didih etanol, maka itu bukan etanol, berarti ini bisa diambil dan pemanasan dihentikan. Itu ya. Nah, urutan mana? Mana yang di urutan mematikan ya? Dimatikan dulu atau ini diambil dulu destilatnya? Kalau seandainya ini dimatikan dulu, ya,
maka eh, kemungkinan ya ini bisa balik sana ya. Karena apa? Tekanannya menjadi berbeda ya, awalnya tinggi dari sini, kemudian tiba-tiba rendah karena nyala apinya dimatikan. Ya, jadi bisa saja ini nanti tersedot begitu ya. Ya, destilasi itu macam-macam. Nanti ada yang destilatnya itu langsung dimasukkan ke sini ya, misalnya itu nanti untuk destilasi NH4OH ya. Itu nanti eh, ini dipasang sampai sini menggunakan pipa. Kenapa? Karena nanti kalau kita taruh di sini dia nanti akan menguap gitu ya. Jadi gas yang nantikannya menguap lah. Itu harus dimasukkan ke sini. Jadi macam-macam ini kapan dimasukkan, kapan tidak ya. Kalau bentuknya cair ya mungkin tidak perlu dimasukkan, tapi kalau yang didestilasi adalah gas maka harus dimasukkan karena di sini ditampung oleh eh, pelarut atau zat kimia yang nanti akan bereaksi dengan uap itu, dengan gas itu gitu ya. Jadi nanti kapan ini dicelup, kapan tidak ya. Kemudian sebaiknya ini yang diambil dulu ya. Ini diambil dulu baru ini dimatikan sehingga tidak terjadi apa? Penyedotan kembali ke sana ya. Pelaksanaan destilasi sederhana, beberapa peraturan yang perlu diperhatikan. Ujilah terlebih dahulu kekuatan pemasangan alat. Masukkan cairan dengan pertolongan corong bertangkai panjang agar cairan tidak mengotori pipa samping. Ya, jadi menggunakan tadi kan lehernya itu panjang begitu ya. Jadi corongnya itu juga panjang. Supaya apa? Kalau kalau nanti pendek, nanti cairan itu akan masuk pipa samping sehingga nggak akan terpisah. Bisa dibayangkan ya. Masukkan beberapa butir batu didih ya untuk mengurangi bumping. Alirkan air pendingin, lubang air masuk lebih rendah dari air keluar dengan kecepatan sedemikian rupa hingga selama destilasi berlangsung dinding luar pendingin tetap terasa dingin ya. Jadi itu dicek alirannya itu cukup apa tidak ya. Kalau kalau pendinginnya itu terasa panas berarti kecepatan alir pendinginnya itu harus ditambah ya. Kalau misalnya terlalu besar alirannya juga tidak menghemat air ya nanti ya. Lakukan pemanasan dengan pelan dan teratur agar cairan mendidih dengan teratur pula. Aturlah pemanasan hingga diperoleh kecepatan destilat 1-2 ml 30-60 tetes per menitnya. Destilasi dihentikan sebelum cairan di dalam labu habis. Hal ini dilakukan untuk menghindari perurian dan kehangusan. Destilasi dihentikan jika temperatur pada termometer telah berubah dari temperatur titik didih destilat. Ya, kalau sudah berubah berarti senyawa yang didestilasi sudah bukan itu lagi ya. Apabila cairan yang didestilasi mengandung sedikit kotoran, maka mula-mula yang didapatkan adalah destilat 1 ya, yang mempunyai titik di fraksi dengan titik didih rendah ya. Kemudian temperatur terus naik sampai dicapai temperatur yang relatif konstan bervariasi antara 2 sampai 3 derajat Celcius sehingga diperoleh destilat utama. Selanjutnya temperatur naik lagi hingga didapatkan destilat yang dikotori dengan kotoran yang memiliki titik didih yang lebih tinggi. Yang berikutnya adalah destilasi fraksi ya. Apa itu destilasi fraksi ya? Tadi destilasi sederhana seperti itu, jadi memisahkan dua pelarut yang misalnya itu mempunyai titik didih yang agak jauh bedanya ya, misalnya minimal 30 derajat. Kalau ini destilasi fraksi, pengulangan berkali-kali destilasi sederhana untuk mendapatkan destilat yang relatif murni. Yang kedua, destilasi yang menggunakan kolom fraksi. Kolom fraksi untuk memisahkan suatu campuran menjadi komponennya dengan pertolongan suatu kolom fraksi.
prinsip kerjanya adalah bubble plate kolom, dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, seperti ini ya. A, bidang 2 horizontal menampung destilat. B, kap tempat uap air naik. Ya, uap air naik. Kemudian terkondensasi. C, pipa kapiler. Nah, ini pipa kapiler. Pada permulaan destilasi, uap akan naik dari labu masuk ke dalam kap dan mengkondensasi pada bidang A yang pertama. Jadi A yang pertama di sini. Ini A, ini A, ini C, kemudian ini B ya. Jadi labunya ada di bawah sini. Ya, ketika ini dipanaskan, maka akan terjadi penguapan ya. Penguapan kemudian mengalami kondensasi, terus dia jatuh ke sini. Kan pemanasan terus berlangsung ya, di sini juga bisa menguap. Berikutnya terkondensasi ke sini, masuk sini. Seterusnya ya. Semakin ke atas ya, penguapan dan pengkondensasian terjadi secara berkesinambungan dan terus naik melalui kap dan menembus destilat-destilat yang telah terjadi. Permukaan destilat yang terjadi pada bidang A yang 1 akan naik sampai permukaan pipa kapiler, kemudian jatuh ke labu ya. Jadi semakin ke atas ini titik didihnya semakin kecil ya. Karena kalau titik didihnya lebih besar, dia tidak akan bisa mencapai paling atas ya. Jadi nanti di sini kalau misalnya sudah selesai gitu ya, ini bisa dialirkan begitu, seperti itu prinsipnya ya. Ini prinsip secara teori ya. Jadi kalau titik didihnya sangat rendah, dia bisa mencapai paling ujung. Kemudian yang dia sudah tidak sanggup menguap lagi, maka dia akan terkondensasi, kemudian dia dialirkan keluar untuk dipisah-pisahkan. Destilat pada bidang A yang 1 pada destilasi sederhana adalah fraksi dengan komposisi lebih banyak komponen titik didih rendah, sehingga yang tertinggal di labu lebih banyak komponen dengan titik didih yang lebih tinggi akibat titik didih cairan di dalam labu semakin naik. Uap yang naik dari labu mendidihkan destilat bidang A yang 1 sehingga uap akan naik melalui kap kedua dan mengkondensasi di bidang A yang kedua. Jumlah komponen titik didih rendah di bidang A2 lebih besar daripada A1 dan seterusnya. Nah, ini contoh destilasi fraksi. Ya, misalnya penyulingan minyak bumi. Ya, jadi ini crude oil masuk dan di sini sudah ada pemanasan begitu ya. Kemudian yang dia tidak mampu untuk naik ke atas, dia turun. Ya, turun ke bawah begini. Kemudian dia mempunyai C ya, rantai karbonnya itu lebih dari 70. Ya, ini merupakan residu lah, itu aspal yang dipakai untuk jalan itu. Yaitu dia mendidih pada 600 derajat Celcius. Kemudian yang masih sanggup naik ya naik ya. Kemudian ya naik di sini, kemudian ini digunakan sebagai ya yang mempunyai C 20 sampai 70 ya. Jumlah C 20 sampai 70 ini bisa dimanfaatkan untuk kapal ya. Minyak untuk kapal itu. Kemudian yang mempunyai titik didih lebih rendah ya akan mampu naik ke atas ya. Mampu ke atas, nah ini macam-macam ini untuk lubrikan oil ya. Yang mampu naik lagi ya, titik didihnya lebih rendah lagi untuk diesel ya. Kemudian untuk pesawat, untuk mobil ya. Kemudian terakhir ini LPG ya. LPG itu yang mempunyai titik didih paling rendah yaitu 20 derajat Celcius. Tapi keuntungannya LPG itu bisa dimasukkan ke tabung ya. Karena dengan tekanan tinggi gas itu bisa berbentuk cair, maka itu disebut liquid petroleum gas yang digunakan untuk masak itu ya.